Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhawati, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang karena limpahan nikmat dan taufiknya kita dipertemukan kembali oleh Allah di majlis yang mulia ini untuk kita melanjutkan pembahasan kitab Masail Al-Jahiliyah yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Ad-Doktor Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita sampai di Al-Mas'alatul Khamisah, masalah yang kelima dari masalah-masalah jahiliyah atau kebiasaan-kebiasaan perangai-perangai orang-orang jahiliyah yang masih eksis di antara kaum muslimin di zaman sekarang, yang masih berjalan di antara sebagian kaum muslimin. Masalah yang kelima judulnya Al-Ihtijaju bima alaihil akthar duna nadhar ila mustanadihi, yaitu berhujjah atau berargumentasi dengan apa yang dipegang oleh mayoritas tanpa melihat sisi kandungan atau tanpa melihat sandarannya. Jadi mereka menganggap bahwa kebenaran itu adalah ada pada mayoritas. Kalau mayoritas manusia melakukan sesuatu, manusia berada di atas suatu keyakinan, maka itu yang benar. Sedangkan yang minoritas itulah kebalikannya, yang minoritas itu pasti keliru, pasti salah. Pokoknya sing tepat itu yang mayoritas, ya. Tanpa melihat sandaran yang dipegang sama mayoritas itu. Pokoknya kalau mayoritas pasti benar, kalau minoritas pasti salah, tanpa melihat sandaran yang ada pada minoritas itu. Baik, kita baca di sini penjelasan dari Syekh. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, inna min akbari qawaidihim, sesungguhnya di antara kaidah terbesar mereka, maksudnya kaidah dalam beragamanya orang-orang jahiliyah, sandaran beragamanya orang-orang jahiliyah adalah al-ightirar bil akthar, yaitu mereka terpedaya dengan mayoritas. Ya, mereka terperdaya dengan jumlah yang banyak. Wa yahtajuna bihi ala sihhati syai', dan mereka berargumentasi, berdalil sesuatu itu benar karena mayoritas,
karena banyak manusia yang memegang keyakinan tersebut, karena banyak manusia yang mengamalkannya, melakukannya, maka berarti itu benar. Wa yastadilluna ala butlani syai' bi ghurbatihi wa qillati ahlihi. Dan orang-orang jahiliyah mereka juga berdalil bahwa sesuatu itu salah, sesuatu itu keliru. Barometernya apa? Barometernya adalah karena yang melakukan sedikit, yang meyakininya sedikit, yang menjalankannya sedikit. Karena minoritas berarti pasti salah. Maka fa'atahum bididdi dzalik. Maka kemudian datanglah Nabi SAW membawa sesuatu yang bertentangan dengan kaidah mereka ini. Mereka berpegang dengan mayoritas, justru Nabi sebaliknya. Nabi menjelaskan bahwa kebenaran itu tidak diukur dari mayoritas. Dan kebatilan juga tidak diukur dengan minoritas. Terkadang kebenaran ada pada minoritas, dan terkadang kebenaran ada pada mayoritas. Terkadang kebatilan ada pada mayoritas, tapi juga terkadang kebatilan juga ada pada minoritas. Artinya mayoritas dan minoritas jumlah itu tidak menentukan kebenaran dan kebatilan. Tidak bisa dijadikan sebagai barometer ini hak atau ini batil. Itu maksud dari pembahasan ini. Wa awdahahu fi ghairi mawdi'i minal Qur'an. Dan Nabi SAW menjelaskan kepada mereka tentang hal ini dengan beberapa tempat atau beberapa ayat-ayat yang juga ada di dalam Al-Quran. Nanti akan disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Tapi paham ya inti permasalahan mereka? Paham nggak inti permasalahan orang-orang jahiliyah ini? Berpegang dengan mayoritas, paham ya? Nah, masih ada nggak di tengah-tengah kita yang modelnya beragama seperti ini? Banyak. Ya, umumnya memang demikian orang-orang itu. Ini karena juga dari sisi psikologis ya. Seorang itu memang lebih nyaman ketika dia ikut arus, ikut mayoritas. Ya, lebih nyaman, lebih enak. Jalannya itu lebih smooth, lebih mulus. Justru psikologi seseorang, dia itu nggak nyaman, nggak enak, alias loro kabeh ketika dia melawan arus. Ya, ketika dia melawan arus yang umum berjalan di tengah masyarakat. Ya, Anda ibaratkan kalau naik yang didayung itu perahu ya, perahu yang didayung itu. Kalau ikut arus susah atau gampang dayungnya? Gak usah didayung wis, menengotok sudah jalan. Tapi coba kalau melawan arus gimana? Oh, susah jalannya. Ya, berat ketika melawan arus itu. Ini dari sisi psikologisnya. Nah, kita baca syarah dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan min masailil jahiliyah, di antara permasalahan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, annahum yastadilluna bil aktsarin 'alal haq wa yastadilluna bil aqallin 'ala ghairil haq. Di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah bahwasanya mereka berdalil, berargumentasi dengan mayoritas untuk menentukan kebenaran, dan mereka berdalil dengan minoritas, yang menjadikan minoritas sebagai barometer untuk menentukan kebatilan. Fama kana 'alaihil aktsar 'indahum fahuwal haq wa ma kana 'alaihil aqall fahuwa ghairu haq. Maka apa yang dipegang oleh mayoritas itulah yang hak, dan apa yang dipegang oleh minoritas maka sudah pasti itu batil. Jarine wong-wong jahiliyah, ya, kata orang-orang jahiliyah. Fahadha huwal mizan indahum fi ma'rifatil haqqi wal batil. Inilah mizan, barometer, timbangannya orang-orang jahiliyah untuk mengukur sesuatu hak atau sesuatu itu batil. Barometernya itu, lihat jumlahnya ada berapa. Kalau banyak, wah ini hak ya. Tapi kalau sedikit, wah itu pasti batil itu. Ini timbangan yang rusak. Masih berjalan di antara sebagian kaum muslimin ketika melihat sesuatu di atas kebenaran, dilihat dari followersnya, dilihat dari pengikutnya, dilihat dari jumlahnya.
Sedangkan kaum muslimin sebagian di zaman sekarang ketika melihat jumlahnya sedikit, jumlahnya minoritas, maka mereka menganggap wah ini pasti ada yang nggak beres, pasti keliru, pasti salah ini. Yang benar kebanyakan orang. Maka ini timbangannya orang-orang jahiliyah. Nanti akan dijelaskan bahwasanya ahlus sunnah, seorang mukmin itu barometernya bukan dengan jumlah, bukan dengan mayoritas dan minoritas. Tapi barometernya seorang muslim itu sebagaimana diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawanya, beliau mengatakan innamal muttaba' li itsbati ahkamillahi kitabullah wa sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa salafi hadhil ummah. Sesungguhnya yang diikuti, maksudnya yang dijadikan barometer untuk menentukan hukum syariat di dalam agama ini, yakni untuk menentukan hak atau batil, maka barometernya adalah kitabullah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang dipahami oleh para salafus soleh. Itu barometer seorang mukmin, barometer seorang ahlus sunnah. Meskipun sedikit, ya meskipun sedikit, dia tidak peduli sepanjang dia tetap berada di atas kitabullah sesuai dengan sunnah dan sesuai dengan jalannya para salaf, maka itu hak meskipun minoritas. Sedangkan mayoritas meskipun jumlahnya banyak, jutaan, triliunan, tapi kalau ternyata menyelisihi kitabullah, menyelisihi Nabi SAW, menyelisihi apa yang telah dijalankan oleh para salafus saleh, para sahabat dan yang lainnya, maka kita katakan itu batil, ya meskipun jumlahnya banyak. Wahada khata', kata beliau. Nah, keyakinan orang-orang jahiliyah yang menjadikan barometer kebenaran atau kebatilan dilihat dari jumlah, ini khata', kata beliau, kekeliruan, kesalahan. Li'anna Allah jalla wa ala yaqul, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 116. Ini diantara dalil yang menunjukkan bahwa mayoritas itu bukan tolak ukur kebenaran. Allah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Apabila engkau mengikuti, ya mentaati kebanyakan orang, kebanyakan manusia, mayoritas manusia di atas muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Azza wa Jalla. Itu jelas terlihat ya. Sekarang anak tanya sama antum, kebanyakan manusia, mayoritas manusia, kalau kita bicara agama ya, mayoritas manusia di atas muka bumi ini memeluk Islam atau non-Islam? Non-Muslim. Agama yang paling banyak penganutnya, kalau kata sensus, nggak tahu anak nggak ikut ngitung juga, ya. Tapi katanya Nasoro, ya Nasrani yang paling banyak pengikutnya. Terus apakah lantas berarti mereka di atas kebenaran? Tentu tidak. Ya. Terus ya sudah, kita sedang bicara umat Islam saja. Kebanyakan umat Islam itu ahli maksiat atau orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah? Ahli maksiat. Ya, maka apakah kemudian mereka ahli maksiat ini di atas kebenaran karena mayoritas? Kebanyakan manusia menghalalkan musik atau mengharamkan musik? Menghalalkan. Apa kemudian menjadi boleh hukumnya? Ini Islam kok malah dihukumi seperti demokrasi. Iya, jadi seperti demokrasi. Padahal Islam sangat bertentangan dengan demokrasi. Kalau demokrasi iya, ini diantara kerusakan demokrasi. Karena kebenaran, hak dan batil itu ditentukan dari suara terbanyak. Ya, bukan ditentukan oleh qala Allah dan qala Rasul. Ini diantara rusaknya demokrasi dan jeleknya demokrasi. Kalau misalnya mayoritas rakyat menginginkan khamr legal, maka diputuskan bahwa khamr itu legal, menjadi boleh. Kalau rakyat mayoritas mereka menginginkan kesyirikan itu legal, maka kesyirikan dilegalkan karena yang diikuti adalah mayoritasnya. Ya, kalau dalam Islam tidak. Hak dan batil ukurannya tadi, qala Allah, qala Rasul, dan apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi SAW.
Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala, kemudian juga dalam surat Al-A'raf ayat 187 Allah Ta'ala berfirman, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia la ya'lamun, tidak mengetahuinya. Di sini Allah mencela mayoritas. Ya, mayoritas manusia, walakinna aktsaran nas, akan tetapi kebanyakan manusia, mayoritas manusia la ya'lamun, mereka tidak berilmu, tidak mengetahui. Allah mencela mayoritas di sini. Karena memang kalau kita perhatikan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an itu banyak yang mencela mayoritas. Justru memuji minoritas. Dalil-dalil itu mencela mayoritas dan memuji minoritas. Meskipun sekali lagi itu bukan tolak ukur kebenaran atau kebatilan. Tapi Allah banyak memperingatkan, jangan sampai kalian tertipu dengan mayoritas. Karena mayoritas itu justru di atas kebatilan. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala, Allah juga berfirman di surat Al-A'raf ayat 102. Allah mengatakan, wa ma wajadna li aktsarihim min ahdin wa iwajadna aktsarahum lafasiqin. Ya, kata Allah, dan wa in wajadna, dan tidaklah kami mendapati kebanyakan mereka lafasiqin, fasik. Ya, mayoritas mereka itu lafasiqin, di atas kefasikan. Allah lagi-lagi mencela mayoritas di sini. Dalam surah Al-Hadid kalau nggak salah, ya surah Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faminhum muhtadin wa katsirun minhum fasiqun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka ada yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah. Tapi mayoritas mereka, kebanyakan di antara mereka itu fasik. Ya, kebanyakan di antara mereka tidak mendapatkan petunjuk. Bahkan iblis dalam surat Al-A'raf, di awal-awal surat Al-A'raf, iblis mengatakan bahwa kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis ketika dikeluarkan dari surga, iblis berjanji mengatakan kepada Allah, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Kata iblis, kemudian ya Allah, aku akan mendatangi manusia dari depan, aku akan mendatangi dari kanan, dari kiri, dari depan dan dari belakang. Aku akan mendatangi mereka dari segala arah. Dan kau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur kepadamu. Dan benar Allah tegaskan di dalam surat Al-Isra, wa qalilun min ibadi asyakur, dan sangat sedikit di antara hambaku yang bersyukur. Surat apa itu? Al-Isra? Hah? Bukan Al-Isra itu. Surah Saba, Al-Isra. Ya, surah Saba. Wa qalilun min ibadi syakur. Surah Saba ayat yang ke-13. Kalau di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Ya, Islam datang dalam keadaan terasing, minoritas. Awal-awal dahulu Nabi SAW berdakwah, sahabat-sahabat yang beriman kepada Nabi sedikit atau banyak? Sedikit, minoritas jika dibandingkan dengan kaum musyrikin yang ada di kota Mekah, mereka mayoritas. Namun Nabi SAW terus berdakwah, maka para orang-orang Arab, ya mereka banyak yang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Sebagaimana diisyaratkan oleh Allah dalam surah An-Nasr, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Islam menjadi mayoritas. Ya, di akhir-akhir zaman Nabi SAW sebelum beliau wafat, banyak yang sudah masuk Islam, jadi mayoritas. Belum lagi zaman sahabat, ya belum lagi di zaman Abu Bakar, zaman Umar, Islam terus berkembang. Nah, kemudian barulah ketika zaman Utsman bin Affan, meskipun jumlah umat Islam mayoritas,
namun mulai masuk kepada mereka pemikiran-pemikiran menyimpang. Di sini mulai masuk bid'ah-bid'ah ke dalam tubuh kaum muslimin. Ya, di zaman kekhalifahan Utsman bin Affan. Mulai muncul Khawarij. Nah, ketika muncul Khawarij ini, Khawarijnya masih minoritas atau mayoritas? Masih minoritas. Makanya ketika itu dikenal dengan istilah as-sawadul a'zam. Berpeganglah kalian dengan mayoritas. Karena ahlul batil masih minoritas. Ya, mayoritasnya adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau maknanya seperti ini, iya, berpeganglah dengan mayoritas kaum muslimin. Karena mayoritas ketika itu masih asli Islamnya. Islamnya masih murni seperti yang ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terkontaminasi kena virus-virus syirik, virus-virus bid'ah, sidik sian. Tapi namanya virus, lambat laun semakin apa? Semakin banyak, semakin besar. Ya, datang lagi masuk ke dalam kaum muslimin pemikiran-pemikiran lain seperti Syiah Rafidah dengan Abdullah bin Saba'nya. Kemudian masuk pemikiran Qadariyah yang menolak takdir Allah. Masuk pemikiran Murji'ah yang mengatakan bahwasanya pelaku maksiat imannya masih sempurna. Ya, masuk lagi kemudian Mu'tazilah, Jahmiyah dan yang lain. Nah, semakin banyaknya virus ini, maka yang berpegang dengan Islam yang murni semakin tergusur, semakin minoritas, dan semakin minoritas. Yang mendominasi adalah Islam yang sudah terkontaminasi virus. Maka betul kata Nabi, Islam, maksudnya Islam yang dulu dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wasayaudu ghariban, akan balik lagi dalam keadaan terasing. Islam yang murni itu. Ya, dan seperti yang kita rasakan juga di zaman sekarang, yang benar-benar berpegang dengan Islam yang murni, Islam ala Nabi dan para sahabatnya, minoritas atau mayoritas, terasing atau tidak? Terasing. Karena mayoritasnya, betul Islam mayoritasnya, tapi sudah terkontaminasi dengan kesyirikan, terkontaminasi dengan kebid'ahan dan penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Ya, maka Nabi memberikan kabar gembira, fatuba lil ghuraba. Nggak usah bersedih. Ya, nggak usah galau. Bergembiralah, beruntunglah bagi orang-orang yang terasing tersebut. Tapi terasingnya itu bukan karena memang dia menyimpang. Ada terasing yang memang gara-gara dia menyimpang. Ya, kayak pemikiran-pemikiran bawah tanah gitu. Ya, teroris-teroris itu ketika mau menggagas pemikirannya, mau mendoktrin, maka yang didoktrin itu paling cuma 1, 2 orang, 3 orang gitu toh, sedikit. Ya, kata dia enggak apa-apa. Kita meskipun cuma 3 orang, 4 orang, kita ghuraba, sedikit. Yang minoritas itu yang hak. Fatuba lil ghuraba. Inti bukan ghuraba, gerobak. Iya. Inti minoritas karena menyimpang, karena sesat. Ya, maka sekali lagi minoritas itu memang salah satu indikator, tapi bukan satu-satunya indikator kebenaran. Ya, ciri ahlus sunnah, ciri dakwah salafiyah, orang yang berpegang teguh dengan Islam yang murni, itu cirinya kata Nabi ghuraba, minoritas, betul. Tapi itu bukan satu-satunya ciri. Kemudian Anda menghukumi pokoknya yang paling minoritas, golek ae sing paling sithik. Nah, itu yang paling sedikit itu yang hak. Tidak. Itu bukan ciri satu-satunya. Itu hanya indikator saja. Kita lanjutkan di sini. Fal mizanu laisa huwal kathratu wal qillah. Kata Syekh Shalih Fauzan, timbangan yang benar untuk menghukumi sesuatu itu tidak diukur dari mayoritas atau minoritas. Balil mizanu huwal haq, faman kana 'alal haq wa in kana wahidan fa innahu huwal musib. Wa huwa alladhi yajibul iktida'u bih. Kata beliau, timbangan yang benar adalah apa-apa yang memang sesuai dengan al-haq. Meskipun dia ijenan seorang diri, wa in kana wahidan. Bayangkan, bukan minoritas lagi, ijen dil. Meskipun dia sendirian, tapi kalau dia sesuai dengan kebenaran, dan kebenaran dari Allah, Rasulnya, dan apa yang dipahami oleh para salafus soleh,
Meskipun dia seorang diri, maka fahuwal musib, dia yang di atas kebenaran. Ini sesuai dengan ucapan Abdullah bin Mas'ud yang pernah kita singgung beberapa waktu yang lalu tentang makna jamaah. Apa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Abdullah bin Mas'ud pernah menyinggung tentang masalah al-jamaah. Siapa yang disebut berjamaah? Apakah yang kumpul-kumpul, yang jumlahnya jutaan, yang jumlahnya triliunan mungkin katakanlah kumpul bersatu? Apa mereka yang disebut berjamaah? Tanpa memandang bagaimana akidahnya, tanpa memandang bagaimana manhajnya. Pokoknya kalau bersatu, wah berarti berjamaah. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Bukan yang itu. Ini yang berkaitan dengan ini. Meskipun satu orang itu. Pernah ya kita sampaikan ya. Ya, ketika membahas masail kedua kalau nggak salah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Yang disebut berjamaah, yang disebut bersatu, persatuan adalah yaitu siapapun yang cocok, yang mencocoki kebenaran, yang sesuai dengan kebenaran. Tadi kebenaran qala Allah, qala Rasul, dan apa yang dipahami oleh para salafus saleh. Siapapun. Wa in kunta wahdak, meskipun kau seorang diri sendirian, tapi kalau kau mencocoki kebenaran, maka kau yang disebut berjamaah. Maksudnya berjamaah di sini adalah berjamaah bersatu bersama siapa? Generasi awal. Bersatu bersama generasi awal, yaitu Nabi dan para sahabatnya. Akidah saya, akidah yang sama seperti yang dipegang oleh Nabi dan para sahabat, meskipun fisikku tidak berjumpa dengan fisiknya Nabi dan para sahabat. Tapi sepanjang akidahku, manhajku, metode beragamaku sesuai dengan Nabi dan para sahabat, maka ini yang dikatakan persatuan. Adapun mereka yang bersatu di atas lintas akidah, lintas manhaj, yes, pokoknya bersatu, kumpul, pakai baju putih-putih semuanya, misalnya. Ya, sudah nggak usah pedulikan, hilangkan sekat-sekat perbedaan di antara kita. Mau ada yang Syiah Rafidhah, mau ada yang Sufi, mau ada yang pemikirannya ini, nggak urusan. Yang penting kita bersatu. Nah, ini apakah disebut berjamaah? Tidak, mereka disebut iftiraq, bercerai-berai, berpecah belah. Meskipun fisik mereka bersatu. Kenapa bercerai-berai? Karena tidak sesuai dengan generasi awal akidahnya. Ya, karena tidak mencocoki generasi awal akidahnya. Baik, maka meskipun seorang diri, dia yang benar dan dia yang wajib untuk diikuti. Wa idza kanatil kathratu ala batil fa innahu yajibu rafduha wa adamul ightirari biha. Dan apabila mayoritas manusia di atas kebatilan, ya, mayoritas manusia di atas kebatilan, ya tadi tolak ukur sesuatu hak atau batil, sering kita ulang tadi, qala Allah, qala Rasul, dan apa yang dipahami oleh para sahabat. Ya, bukan hawa nafsu, bukan perasaan, tolak ukur kebenaran itu. Kalaupun mayoritas di atas kebatilan, maka wajib ditolak. Ya, wajib untuk ditinggalkan dan tidak boleh tertipu, terlena, terperdaya dengan mayoritas itu. Ya, kan kebanyakan orang gitu. Ya, masa salah gitu. Pakai perasaan. Kan kebanyakan orang begini, masa salah semua terus inti tok gitu sing bener gitu. Gitu. Terus inti tok sing mlebu surga ngono. Liyane mlebu neraka kabeh. Ini terlalu kebablasan. Siapa juga yang ngomongin surga dan neraka? Ya, terus yang lain salah semua, cuman inti yang benar dan kelompok inti. Ya kan, yang lain itu dianggap neraka semua, cuman inti dan kelompok inti yang masuk surga. Ini sudah kemana-mana, kebablasan. Yang kita bicarakan bukan individunya, tapi apanya? Jalannya, konsep beragamanya. Ya. Kebanyakan orang ngerokok, ya enggak? Mayoritas orang laki-laki terutama. Bahkan sekarang ini kalau ada laki-laki yang enggak ngerokok dianggap ini apa? Bukan bancin. Ya ada omongan kayak gitu, enggak. Maksudnya dianggap
nggak maco ya, iya nggak maco. Iya, dianggap aneh, dianggap nyeleneh loh. Kalau ada laki-laki sekarang yang nggak ngerokok itu, berarti mayoritasnya ngerokok. Ketika kita mengatakan bahwa rokok itu salah, perbuatan ngerokok itu keliru, ya dan yang lainnya, sedangkan yang nggak ngerokok itu yang benar, sama omong-omongannya kayak tadi. Oh berarti sing ngerokok itu kau anggap salah kabeh. Ya kamu anggap sakit semuanya. Terus yang sehat cuman inti tok gitu. Sama kan? Sama. Hujahnya gitu juga. Mereka nggak terima kalau mayoritas itu dikatakan keliru, dikatakan salah. Ya, karena mereka merasa di atas angin. Banyak yang apa? Ake wong ya, ake boloe deh. Merasa di atas angin. Ya, kalaupun aku membantahmu, di belakang saya banyak yang mendukungku. Karena kita mayoritas. Ya, sedangkan inti minoritas. Ya, maka sekali lagi kata beliau, tidak boleh menjadikan mayoritas sebagai tolak ukur kebenaran dan jangan terlena dengan mayoritas itu. Fal ibratu bil haq. Maka yang dijadikan pegangan adalah al-haq. Barometernya tetap al-haq. Ya, kebenaran, dalil qala Allah, qala Rasul dan apa yang dipahami oleh para sahabat. Walidzalika yaqulul ulama. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan al-haqqu la yu'rafu birrijal. Wa innama yu'rafur rijal bil haq. Ini ucapan emas. Kata para ulama, kebenaran itu tidak dikenal atau diidentifikasi dari seseorang, dari individu tertentu. Artinya kalau sudah orang ini yang berbuat, sudah orang ini yang berucap, maka pasti dia benar. Tidak. Ya, kebenaran itu tidak dikenal dari seseorang. Tapi seseorang itu dikenali dari kebenaran yang dia bawa. Paham jemaah? Jadi barometernya apa? Orang atau kebenarannya? Kebenarannya. Ya, kenali kebenaran, maka kau akan tahu orang-orang yang di atas kebenaran itu. Jangan kenalan sama orangnya dulu. Kemudian baru menentukan kebenaran dengan orang tersebut. Jangan. Anda pelajari kebenaran, jadikan qala Allah, qala Rasul dan manhajnya para salaf sebagai barometer Anda. Baru ketika itu Anda melihat manusia, maka akan nampak siapa yang hak dan siapa yang batil. Yang penting punya timbangan dulu. Ya, orang kalau jualan beras, jualan apa lagi? Iya, jualan buah, nggak punya timbangan. Ya apa jualannya? Rugi atau untung? Enggak di kira-kira BDE gitu. Oh ini kayaknya ya 1 kilo ini. Oh ini kayaknya 2 kilo ini. Rugi semua ente. Ya, punya timbangan dulu, baru dodolan, baru jualan. Ya kan? Punya timbangan dulu, baru jualan, jualan beras, jualan buah. Jangan punya buahnya dulu, langsung jualan. Timbangannya gimana? Wis opo jaring kok timbangannya? Ya timbangan pakai tangan tadi dia rugi akhirnya. Ini ibarat saja. Faman kana 'alal haqq fa huwa alladhi yajibu al-iqtida'u bi. Wallahu jalla wa ala fima qassa 'anil umam akhbara anna al-qillata qad yakununa 'alal haqq kama qala ta'ala wa ma amana ma'ahu illa qalil. Demikian juga pengikut para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW yang Allah banyak kisahkan di dalam Al-Quran. Para pengikut nabi-nabi itu juga jumlahnya mayoritas atau minoritas? Minoritas. Ya, para pengikut nabi jumlahnya minoritas. Nabi Nuh alaihissalam. Seperti yang Allah singgung di sini dalam surat Hud ayat 40. Allah mengatakan kepada Nabi Nuh, walamma jaa amruna wa faratan nur qul nahmil fiha min kullin zawjayn itsnaini wa ahlak illa man sabaqa alaihi alqaulu wa man aman. Wahai Nuh, ketika datang azab dari kami, maka angkutlah masing-masing di antara makhluk sepasang-sepasang. Dan juga angkutlah keluargamu. Maksudnya diangkut kemana? Kapal. Nabi Nuh kok diangkut ke kapal. Ya, kemudian angkut juga orang-orang yang beriman kepadamu. Apa kata Allah di akhir ayat ini? Wa ma amana ma'ahu illa qalil.
dan tidaklah yang beriman bersama Nabi Nuh kecuali sedikit orangnya. Padahal Nabi Nuh dakwah berapa tahun? 950 tahun, 950 tahun. Allah mengatakan, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh dan beliau berdakwah kepada kaumnya 1000 tahun kurang 50. Ya, 1000 tahun kurang 50, 950 tahun. Sebagian ulama menyebutkan bahwa yang beriman bersama Nabi Nuh itu jumlahnya sekitar 50 sampai 60 orang. Ya Pak Jamaah, 950 tahun yang beriman cuman 50 sampai 60 orang, gak sampai 100. Itu kalau kita ukur ya masa setahun satu orang gitulah yang beriman. Ya kan? Setahun satu orang yang beriman. Jadi 950 tahun 950 orang yang beriman. Iya. Ini tapi yang beriman cuman 50 sampai 60 orang saja. Apakah kemudian Nabi Nuh dikatakan batil karena minoritas? Bahkan dalam riwayat Abdullah bin Abbas, ketika Nabi SAW menceritakan tentang pemandangan padang mahsyar yang Allah beritahukan kepada Nabi SAW. Jadi Nabi itu diberi view padang mahsyar. Nah, ini wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi dibukakan view padang mahsyar yang nanti akan terjadi di akhir zaman. Ini diantara perkara gaib yang Allah bukakan kepada Nabi SAW sekarang, lebih dulu, sebelum terjadinya sesuatu itu. Kemudian Nabi menceritakan, di padang mahsyar itu, ra'aitun nabiyya wa ma'ahur rahtu. Atau, masing-masing umat akan dikumpulkan bersama nabinya masing-masing. Di umat Nabi Musa, dikelompokno sama Nabi Musanya. Umatnya Nabi Ibrahim dikumpulkan di padang mahsyar bersama Nabi Ibrahim dan seterusnya. Nah, kemudian Nabi SAW menceritakan, ketika dilihatkan pemandangan padang mahsyar itu, aku melihat ada seorang nabi yang pengikutnya itu ar-rahtu. Ar-rahtu itu jumlah antara 3 sampai 9. Wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rajulun wa rajulan. Kata beliau, dan aku melihat juga di padang mahsyar itu ada seorang nabi yang pengikutnya cuma 1 orang atau 2 orang. Dan yang lebih ngenes setelahnya, wa ra'aitun nabiyya laisa ma'ahu ahad. Dan aku melihat seorang nabi yang sendirian, gak punya pengikut sama sekali. Siapa yang berani bilang ini nabi gagal? Hah? Ini nabi yang gagal. Masa nggak punya pengikut sama sekali? Ngapain aja dia ketika berdakwah itu? Nah, maka yang dijadikan tolak ukur bukan pengikutnya. Yang dijadikan tolak ukur adalah dakwahnya hak apa tidak, sesuai apa tidak. Maka para nabi dan rasul meskipun jumlah pengikutnya sedikit, mereka tidak dikatakan sebagai nabi-nabi yang gagal. Karena dakwah mereka sudah sesuai seperti yang Allah perintahkan. Mereka sudah bebas dari tanggung jawab, dari tugas mereka menyampaikan agama Allah Azza wa Jalla. Karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang menjadi dasar dakwah salafiyah, tidak mementingkan kuantitas. Ya, dakwah salafiyah itu tidak menggebu-gebu menitik beratkan pada kuantitas. Ayo, ya apa caranya supaya sing ngaji ku akeh. Kita berharap semoga banyak manusia yang kembali kepada sunnah, yang mau menjalankan sunnah, berpegang dengan sunnah, meninggalkan kebid'ahan, meninggalkan kesyirikan. Kita berharap boleh. Tapi jangan sampai gara-gara cita-cita kita ingin supaya kaum muslimin kembali kepada sunnah, meninggalkan bid'ah, jangan kita menggunakan cara-cara yang di luar syariat. Cara-cara yang kebablasan. Ustaz, ini kita mau bikin terobosan, Ustaz. Karena kalau kajian modelnya kayak kita sekarang ini, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Ini kok tak lihat ya wonge ngene-ngene tok, Ustaz. Iya, kita butuh gebrakan supaya yang datang ke kajian ini banyak.
Semangatnya benar, bagus, supaya orang-orang banyak yang kenal sunnah gitu. Terus gimana caranya? Ya, antum kalau kajian itu antum perbanyak lawakan-lawakannya lah, gitu. Antum perbanyak humor-humornya gitu. Jangan terlalu tegang, jangan terlalu serius. Banyakin humor-humornya gitu. Terus kurangilah volume-volume nyikat syirik, nyikat bid'ah, ya, nyikat kelompok-kelompok menyimpang, dai-dai yang menyimpang, itu ditinggalkan lah. Orang nggak respect, nanti orang males datang kajian gitu. Sudah sampaikan yang orang-orang suka tentang akhlak yang baik, ya, tentang apalah yang orang-orang setuju gitu loh. Jadi orang datang ke sana itu seneng. Ya, jangan memperingatkan mereka dari dosa-dosa karena mereka kebanyakan pelaku dosa. Jadi kalau mereka datang ke kajian seakan-akan antum marahi mereka itu. Iya, kena terus di kajian itu. Akhirnya mereka nanti nggak mau lagi datang kajian. Antum ketika misalnya kajian ya, kebanyakan orang adalah pelaku maksiat misalnya. Ketika kita sampaikan tentang bahaya riba, ya, tentang bahaya, tentang dosa zina, ancaman-ancaman zina, nah itu yang hadir adalah pelaku-pelaku riba, pelaku-pelaku zina, pelaku-pelaku khamar, apalagi tadi yang saya menyinggung tentang rokok itu. Nah, dia kan merasa apa ya? Lagi nyinggung mana Ustadz ini? Anak disikat mana ini? Akhirnya nanti bulan depan datang kajian lagi, loh, wingi mari gasak rokok, saya ini gasak musik. Dua-duanya kena dia gitu loh. Kena terus gitu loh. Hanya sumpek. Gak melok akhirnya gitu. Jamaah kita mereteli Ustaz gitu. Gara-gara antum itu apa itu? Sudah sampaikan yang baik-baik saja. Yang orang dengar itu dia tuh seneng gitu. Kayak misalnya saya menyampaikan tentang keutamaan puasa, ya, keutamaan haji, keutamaan umroh. Nah, orang yang sudah haji, sudah umroh, yang sering puasa, ketika mendengar keutamaan itu seneng nggak dia? Ustadz Mujiana ini. Ya. Sebutkan tentang keutamaan haji. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Nah, uang sing wis kaji dengerin kayak gitu, seneng nggak? Seneng. Wah, ini saya itu yang dimaksud itu. Ya, tapi coba kalau yang disikat adalah maksiatnya, syiriknya, bid'ahnya, gimana? Suka apa enggak dia? Nggak suka dia. Ya, tapi ya gitu, seorang dai harus proporsional. Dia tidak hanya menyampaikan yang disukai sama jamaahnya, tapi dia juga harus menyampaikan apa yang memang mau nggak disukai sama jamaahnya. Sepanjang itu hak, maka kalau kita mendapati itu kekeliruan dari diri kita disampaikan oleh seorang dai, seorang ustadz, terima. Ya, jangan suudzon sama ustadznya kemudian nganggap wah ini ustadznya ini memang ana yang diincar terus ini. Ada sentimen apa sama ana ini? Jangan suudzon gitu. Justru kita diingatkan dan kita berterima kasih. Dan kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla ada yang mengingatkan kita dari perbuatan dosa kita. Sehingga kita bisa bertobat dari dosa tersebut. Nah, jadi ada nabi-nabi yang tidak memiliki pengikut. Wa fil haditsil ladzi uridat fihi al-umam 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a an-nabiyyu ma'ahu ar-rahtu wan nabiyyu ma'ahu ar-rajul wa rajulan wan nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad. Kata beliau, ra'a an-nabiyyu wa ma'ahu ar-rahta. Ini tadi yang sudah kita singgung, Nabi melihat di padang mahsyar seorang nabi yang cuma punya pengikut sedikit. Ini disinggung sama beliau. Dan maka kesimpulannya falaisatil ibratu bikathratil atba' 'alal madhhab aw 'alal qaul wa innamal ibratu bikauni haqqan aw batilan. Maka sekali lagi tolak ukurnya itu bukan mayoritas, bukan minoritas. Ini yang kita jadikan timbangan untuk menentukan seorang dai juga. Nah, ini terkadang ada sebagian orang di antara kaum muslimin yang tertipu. Seorang dai, seorang ustadz itu di atas, dianggap sebagai ustadz yang di atas kebenaran, dai yang di atas kebenaran, dengan cara dia melihat kalau kajian ustadz ini banyak yang datang, beludak. Kalau kajian ini ustadz fulan ini yang datang banyak, ya, sampai
penuh parkirannya, masjidnya penuh, bahkan sampai atap-atap jamaahnya tuh, masya Allah saking penuhnya tuh. Mungkin Allah alam itu. Iya. Maka dengan tolak ukur jamaah yang banyak itu, orang-orang awam menganggap bahwa sang dai itu di atas akidah yang sahihah, di atas pemahaman yang hak. Padahal belum tentu. Tetap harus ditimbang lagi akidahnya sesuai nggak dengan qala Allah dan qala Rasul dan apa yang dipahami oleh para salafus soleh. Demikian juga kelompok, organisasi, yayasan dan yang lainnya itu tidak dilihat kebenarannya dari banyaknya jumlah, banyaknya followers, pengikutnya, banyaknya anggotanya. Ya, paling kalau ngelihatnya itu di medsos ya. Dan dijadikan timbangan itu, fulan itu Instagramnya itu followersnya sampai jutaan. Iya, berapa M gitu, berapa juta gitu. Oh, berarti dia di atas hak, di atas kebenaran. Fulan itu kalau posting di medsos yang nge-likes banyak. Di YouTube-nya itu subscribernya juga banyak. Nah, maka muncul dai-dai yang kita dapati di zaman sekarang. Mereka tidak lagi mementingkan kualitas dakwahnya, tapi yang mereka pentingkan adalah bagaimana supaya bisa menarik followers yang banyak. Nah, supaya bisa menarik followers yang banyak, maka dia sampaikan apa yang memang disukai sama masyarakat pada umumnya. Dia nggak mau menyampaikan apa-apa yang masyarakat nggak suka untuk diperingatkan, syirik. Nggak mau disampaikan sama dia, takut followersnya apa? Menurun, berkurang. Dia nggak mau memperingatkan kaum muslimin dari kebid'ahan, dari kelompok-kelompok yang menyimpang, dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang, nggak mau dia. Takut followersnya berkurang, subscribersnya berkurang, takut yang nge-like sedikit, yang dislike banyak. Ya, karena yang diprioritaskan sama dia, kalau followers naik, subscriber naik, maka dapat apa? Endorse. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Muncul sekarang konten-kontennya, masya Allah, dakwah kontennya. Tapi ternyata dakwahnya itu hanya sebatas untuk endorse apa-apa yang memang disetujui sama manusia. Ya, supaya dapat endorse yang banyak. Naudzubillah. Ini bukan berarti kita menghukumi semua ustadz, semua ulama atau semua ahli ilmu yang punya medsos. Jangan antum hukumi, berarti pasti tujuannya endorse, tujuannya cuan. Enggak. Ya, banyak ustadz-ustadz yang hanya sebatas ya menggunakan media saja untuk menyampaikan dakwahnya di media sosial. Tanpa dia peduli yang nge-like berapa, yang subscribe berapa, yang ngebully berapa, enggak urusan dia. Yang penting dia hanya menggunakan media sosial itu untuk berdakwah saja. Sudah, selebihnya dia nggak mau tahu. Berapa yang nge-like, berapa yang subscribe, nggak urusan dia. Bahkan endorse nggak diterima sama dia. Ya, bahkan endorse produk yang nge-review ini nggak diterima. Karena ini ngerusak dakwah. Kalau sudah menerima endorse seperti itu, berarti dia harus, ini kita profesional, Ustaz. Iya, kita harus profesional ini, kita harus mempromosikannya ini. Naudzubillah. Ya, ada dai-dai yang demikian, tapi ada yang masih di atas al-haq. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh di sini, kita singkat. Nah, di sini Syekh Shalih Fauzan membawakan hadis yang tadi kita bawakan, yaitu bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan terasing itu. Nah, di sini kata Syekh Shalih Fauzan, wa dzalika hina yaktsuru syarr wal fitan wad dhalal. Itu terjadi ketika semakin banyak fitnah-fitnah. Fitnah di sini maksudnya adalah penyimpangan-penyimpangan. Ya, syarr, kejelekan-kejelekan yang menyebar di tengah kaum muslimin, wad dhalal, kesesatan-kesesatan. Fala yabqa 'alal haq illa ghuraba minan nas, dan tidaklah yang masih berpegang dengan al-haq di zaman maraknya syarr, maraknya kejelekan, maraknya kesesatan, tidaklah yang berpegang dengan hak kecuali minoritas. Ya, kecuali jumlahnya sedikit. Dan di sini kita ambil beberapa faedah.
dari referensi yang lain, yaitu dari apa yang diucapkan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah ta'ala. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, beliau mengatakan, sebagian orang tara ba'dhan nas yazinu da'awat bi kathratil atba'. Sebagian orang menimbang gerakan-gerakan dakwah, kelompok-kelompok dakwah yang ada di zaman sekarang, ditimbang apakah mereka di atas hak atau di atas batil. Dengan apa menimbangnya? Dengan banyaknya followers, dengan banyaknya jumlah. Yaqul, mereka mengatakan, undur ila fulan yahduru indahu alfun wa alfain wa asyratu alaf au yutabi'uhu fi hisabi YouTube al milyun wal milyunain ila ghairi dzalik. Kata mereka, kata orang-orang awam ini, lihat fulan, kalau dia muhadharah, kalau dia kajian yang hadir 1000 atau 2000. Lihat fulan yang menjadi followersnya di YouTube atau di Instagram dan yang lainnya jumlahnya jutaan. Ya. Kata beliau, wa hadhil arqam in sullima biha falaysat mi'yaru sidqin wala alamatuh tida'in wastiqamah. Angka-angka yang disebutkan tadi, ini jumlahnya jutaan, followersnya di Instagram yang subscribe sekian juta. Seandainya jumlah itu memang benar pengikutnya dia. Padahal sekarang followers itu bisa diapakan? Bisa dibeli. Ya enggak? Bisa enggak beli followers? Banyak jasa-jasa itu. Mau followers sekian ribu, biayanya sekian. Mau followers sekian juta, bayarnya sekian. Bisa. Ya, maka kata beliau, kalau memang benar angka-angkanya, katakanlah wes sudah jutaan orang yang menjadi followersnya itu memang uang tenanan, bukan akun-akun fake, bukan akun-akun palsu, tapi memang orang beneran yang ngefans sama dia, yang benar-benar menjadi pengikutnya, followersnya. Kalaupun seandainya itu benar, tetap jumlah tidak bisa menjadi tolak ukur bahwa sang dai di atas kebenaran. Karena ukuran kebenaran sekali lagi bukan karena jumlah yang banyak. Fa inna kathratal atba' laisa dalilan ala sidqin wa sihhatid da'awat. Jumlah yang banyak bukan dalil. Ya, jumlah yang banyak bukan dalil yang menunjukkan bahwa fulan itu di atas kebenaran, atau gerakan dakwah ini, kelompok dakwah ini itu di atas kebenaran karena jumlahnya yang banyak. Kemudian di sini disebutkan dari Al-Layth ibn Sa'ad, kalimat yang menohok, ya kalimat yang menohok luar biasa. Al-Layth ibn Sa'ad pernah mengatakan, inna kathrata atba'ir rajul isyaratun ila adami sihhati tariqatihi li'anna ahlal haqq qillah wa hum fi ghurbah. Kata beliau, sesungguhnya followers yang banyak yang dimiliki oleh seorang dai itu adalah isyarat. Ini perhatikan, isyarat. Memang nggak boleh memvonis, ya, karena itu bukan tolak ukur. Tapi ada indikasi, kecurigaan. Kalau ada seorang dai yang jumlah followersnya banyak, bisa jadi, kata dia, itu menunjukkan bahwa metode dakwahnya dia selama ini nggak beres. Karena kalau metode dakwahnya beres, ya, kalau metode dakwahnya benar seperti yang dijalankan Nabi, al-haq disampaikan, al-batil juga diperingatkan sama dia. Dia memprioritaskan pada tauhid, yang halal dikatakan halal, yang haram dikatakan haram. Kalau memang dakwahnya itu jujur, maka pasti jumlahnya bukan mayoritas. Biasanya jumlahnya minoritas karena bertentangan dengan hawa nafsu manusia. Bertentangan dengan hawa nafsu manusia. Ini sekali lagi isyarat, ya. Jadi antum jangan ngelihat, wah fulan ini followersnya banyak, pasti sesat. Enggak juga. Bisa jadi Allah berikan hidayah kepada orang melalui dakwahnya fulan. Fulan dakwahnya benar. Fulan dakwahnya di atas hak. Ya, tapi pengikutnya banyak karena memang Allah berikan hidayah kepada orang-orang tersebut. Ya, tapi ada juga fulan dakwahnya hak juga, tapi ternyata di daerahnya dia kurang diminati. Orang-orang banyak yang menentangnya. Ada nggak kasus seperti itu? Ada banyak.
Itu nggak bisa dijadikan tolak ukur juga. Tapi ini indikasi. Biasanya kalau jumlah followers banyak, pengikutnya banyak, itu indikasinya dia itu ada ketidakberesan dalam dakwahnya. Ya lihat saja dakwahnya. Ya, kita tetap menimbang kembali dakwahnya dia. Ternyata setelah dilihat, misalnya ada seorang dai followersnya banyak. Ternyata setelah dilihat, oh ya pantas saya banyak followersnya. Lawung dia itu banyak menghalalkan apa yang diharamkan sama Allah. Makanya wong-wong akeh sing seneng. Ustadznya ini ditanya, hah? Ya adem, sejuk, AC gitu kan. Ustadznya ditanya, Ustadz apa hukumnya musik gitu. Ustadznya tahu kalau musik itu haram. Terus dia jawab, nggak apa-apa musik selama untuk dakwah, ya selama untuk kebenaran, selama liriknya bagus, ya untuk syiar gitu kan, nada dan keceplosan ya nanti. Ada disemprit nanti. Nah, orang-orang ketika mendengar hal ini, yang tadi kita katakan mayoritas mereka suka musik atau enggak? Suka musik. Ketika mendengar ustadz berbicara bahwa musik itu boleh, bahkan bagus, akeh sing seneng enggak? Nah, iki baru ustadz iki. Seneng iki. Nek sing wingi opo sih? Iki haram, iki gak oleh, iki gak oleh, ribet sampai ustadz itu. Enak sing iki akeh olehne gitu kan. Ditakoni musik oleh, ditakoni rokok boleh. Ya, riba nggak apa-apa, ta'awun 'alal birri wat taqwa gitu kan. Saling tolong menolong, orang nggak punya rumah, punya rumah dengan cara riba kredit. Nah, itu kan bagus daripada dia gelandangan nggak punya rumah, ditolong sama bank, itu baik. Diputar balik kan kayak gini. Seneng nggak orang-orang? Seneng. Ini baru cocok. Karena mereka nyari apa yang cocok dengan hawa nafsunya. Ya, sedangkan dai-dai ahlus sunnah yang jujur menyampaikan al-haq, yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil, nggak peduli bagaimana respon manusia, sedikit orang yang mau menerimanya. Ya, dianggap keras, dianggap kaku, kolot, nggak moderat, istilah-istilah sekarang kan gitu, nggak moderat. Islam itu jangan kaku, Islam itu yang lentur. Mana inti kelenturan memang. Sampai semua digasak boleh, semua digasak halal. Ya, yang syirik bahkan dikatakan boleh. Ya. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu tadi perangai-perangai jahiliyah, yaitu mereka menjadikan kebenaran ukuran, tolak ukur kebenaran dengan mayoritas. Sedangkan ahlu sunnah, ini kesimpulannya, sedangkan ahlu sunnah tolak ukur kebenaran bukan mayoritas, akan tetapi tolak ukur kebenaran adalah sesuai dengan qala Allah, qala Rasul, dan apa yang dipahami oleh para salafus soleh. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.